Balik lagi dalam channel BCC Awal. Segmen kali ini masih segmen yang sama, yaitu menceritakan kisah di jalur pendakian. Ada lemparan, Pak. Lemparan bola api. Nggak tahu, tiba-tiba ada di samping saya, ada api. Iya, iya. Tiba-tiba ada suara azan, Pak. Tapi bukan suara azan dari masjid. Tapi deket banget suaranya. Kayak suara teman saya yang bernama S yang sedang kakinya terkilir tadi. Iya, 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 iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang menarik ketika perjalanan dari puncak ke bawah, di pos 3 menuju pos 2 lagi nih. Iya, ada masalah lagi. Kayak ada pengulangan di situ. Iya, iya. Kayak ini berbeda sistemnya. Ini ya kejadiannya berbeda mungkin ya. Dari yang pertama pendakian. Pertama pendakian sekalipun turun, teman-teman kami menyadari, kita akan menuju pos 2. Ya. Kalian ingat ketika dalam perjalanan menuju pos 3, sekarang kita harus menuju ke pos 2. Ya. Kalian tahu kejadian yang kemarin, katanya teman saya. Oke, saya menyadari. Mungkin saya halusinasi, mungkin saya kekurangan oksigen, mungkin saya keadaan lapar. Mungkin itulah yang terbawa oleh nuansa. Iya, iya, iya. Yang bisa dirasionalkan. Karena kalau misalkan posisi lapar juga bisa juga halusinasinya tinggi kan? Betul. Di gunung itu seperti itu. Haus, lapar. Ya. Terus apa mau ceritakan pos 3 menuju pos 2? Pos 2, boleh. Jadi setelah dari atas, kemudian langsung berapa jam di sana tuh? Di sana, di puncak itu. Nyampe puncak jam 9. Jam 9 pagi. Karena saya pagi sudah di pos 2, pos 3 tuh. Iya. Ya. Ya berarti dari puncak kan kemudian kan turun. Nah, dari jam berapa dari sana tuh, dari puncak? Di puncak kita hanya 15 menit, Pak. Nggak lama-lama. Nggak lama. Dari bawah perjuangannya ke atas begitu sangat membutuhkan waktu sangat berjam-jam, kemudian di sana hanya 15 menit. Ya Allah, itu sangat disayangkan banget. Terus turun. Karena teman-teman menghendaki semuanya. Iya. Kita ngapain ke puncak hanya merayakan kemenangan kita? Iya. Yang merayakan kita adalah bersama-sama kita turun kembali. Iya, itu. Kembali ke rumah kok bersama-sama. Itu kemenangan yang sejati, kata teman saya. Nah, terusan turun ke pos 4 berarti nggak ada masalah. Pos 3 nggak ada masalah tuh. Nah, menuju pos 2 berarti kemudian ada kejanggalan lagi itu ya? Ada lagi. Coba seperti apa itu? Kayak gimana tuh kejanggalannya? Ini ada iklannya nggak ini? Nggak, ini nggak ada. Boleh saya ngerokok? Oh, boleh sambil ngerokok aja, nggak apa-apa. Kemudian karena kebetulan kita tidak disponsorin, jadi nggak apa-apa, ngerokok aja kita. Bebas. Ini perjalanan kembali, Pak. Karena emang di dalam pendakian tuh banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar ya, mungkin. Betul. Menuju pos-pos, dan bahkan ada beberapa pos yang dikatakan oleh yang para pendakian ini, itu kayaknya pos ini tuh ada yang aneh deh gitu kan. Itu karena banyak sekali dari cerita-cerita ya, kayak modelnya dari teman-teman yang lain gitu kan. Bahkan ada di jalur pendakian yang dekat Cirebon ini, yang Ciremai itu gitu kan. Ada di beberapa pos yang mengalami kejadian aneh juga gitu kan. Nah, lewat jalur mana, Pak? Kalau ke Ciremai, Pak? Betul. Ya makanya artinya tuh di jalur pendakian tuh kita nggak semerta-merta bahwa kayaknya kita nggak bakalan kenapa-napa nih gitu kan. Betul. Tapi itu kan di luar nalar kita. Balik lagi bahwa itulah alam gitu kan. Semuanya bisa berbicara,
bahkan awan pun bisa berbicara gitu kan. Sampai kejadian aneh pun bisa terjadi, itu sangat banyak sekali yang terjadi sekarang gitu kan. Nah, termasuk ini Om Boy ini termasuknya yang salah satu apa ya, semacam mengalami kejadian aneh gitu kan. Kayak orang disirep nggak sih? Kayak gitu tuh. Ya jarang wong Cirebon sih kena oyod mimang. Oh, kena oyod. Kena oyod mimang. Kelihatan orangnya itu nggak kemana-mana, tapi pelakunya itu merasakan kemana-mana. Iya. Padahal orangnya di situ aja. Padahal gitu kata ya. orang sih di situ saja. Padahal. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke perjalanan menuju pos 2 dari Iya, pos iya, 3 iya. ya Pak ya. Berarti posisi turun itu siang hari berarti? Siang. Siang. Iya. Kita jam 9 sampai puncak. Tadi jam 9. Ya. Turun ke pos 3 jam setengah 12. Setengah 12. Setengah 12. Ya. Siang. Lihat jam teman-teman, jam setengah 12. Cukup nggak di pos 2 kita melakukan sholat duhur, kata teman si S tadi. Oke, kaki gimana? Sambil bercanda saya. Ya. Masih ada yang gandulin nggak? Oh, enggak Pak. Enggak Kang. Cuma berat aja. Ya berarti masih ada kegandulan. ada yang ke bawah gitu lah ya. Ada yang ngebawa. Enggak, sudah aman. Ya udah aman. Oke, kita lanjut ya. Iya. Oke. Peralatan sudah kami siapkan menuju pos 2. Carrier sudah kami angkat. Minuman tinggal setengah botol besar lagi untuk kita berempat. Untuk minuman, kita biasa logistik, kita biasa nuker sama pendaki yang baru datang. Iya. Di pos 3 juga kami saling tukar menukar. Iya. Nih, Pak, saya masih ada kelebihan biskuit nih, ada biskuit kelebihan mie nih, Indomie misalnya. Itu kita tukar dengan air. Untuk pembekalan ke turun. Iya. Oke, maka kita saling tukar logistik sama pendaki-pendaki lain. Kebetulan mendapatkan setengah botol besar. Ya. Hasil Yang 1 liter itulah ya. Hasil tukaran dengan logistik kami. Ya alhamdulillah buat kami berempat untuk bekal turun. Ya. Nah, cukup lah, dikatakan cukup. Ya. Kembali ke perjalanan menuju pos 2. Dari pos 3 kita sudah mengingat kejadian waktu naik dari pos 2 menuju pos 3. Kelebihan kata teman ini di siang hari. Kita harus lebih waspada. Loh, kenapa? Bukannya kebalik, Pak? Iya. Kenapa? Biasanya kan harus yang waspadanya malam hari gitu lah ya. Betul. Ini kata teman saya ini siang. Harus lebih waspada. Oke. Teman saya mengingatkan selalu. Ya. Ini jangan main-main. Ini adalah hutan. Ini adalah gunung yang penuh dengan tanda tanya. Betul. Selalu teman kami selalu mengingatkan bahwa harus waspada, hati-hati. Kita menjaga jarak sekitar 2 meter, Pak. Nah, si A ini posisi depan, Paling depan. Dia punya metode gulung carrier, Pak. Apa tuh? Carrier yang dia gendong, dia lepas, dia gelibedin sama lakban. Ya. Kemudian Dilundungin. Biar nggak berat lah ya. Biar nggak berat. Iya. Saya ingatkan, hati-hati itu tadi. Nah, kalau jatuh gimana itu? Itu dia. Hati-hati nanti jatuh kan tahu kita 3 menuju 2 banyak jurang. Iya. Enggak, masih ada pohon. Iya. Di sini jalur ini masih aman. Oke. Saya masih posisi di 2. A depan 2, ini S, ini M. Iya. Dia bercanda dengan tas mainan barunya dia. Dia gulundungin. Soalnya posisinya di karirnya dia itu jaket,
matras, Ya. SB, yang empuk-empuk aja, Iya, sleeping bag gitu ya. sleeping bag, sama hemuk. Jadi nggak jadi masalah sama barang-barang yang ada di dalam tasnya. Iya, iya. Dia gelundungin terus, ketemu lagi, gelundungin lagi, ketemu lagi, sampai ke 5 kalinya, Pak. Iya, Si A ini tidak sadar. iya. Yang kali dia lihat itu sebelah kanan jatuhnya Khairil, Iya. ternyata yang ditemukannya sebelah kiri. Pas dia angkat, lakbannya sama, tapi tasnya berbeda, Pak. Iya. Tasnya siapa? Kita nemu tas, nemu Khairil. Riz, yang saya lihat itu Khairil Anda jatuhnya ke sebelah kiri dari trek kami. Iya, Kang. Iya, coba cari sebelah kiri. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Teman kami yang di belakang berkelakar ketawa itu ya. Wah, tuh kan kejadiannya terulang. Ya. Karena semalam ketawa ceria karena saking senangnya kumpul kembali. Iya, iya. Tapi si Aris merasa tidak nyaman dengan tertawanya si S tadi. Wah, carrier saya hilang digantiin dengan ini. Barang-barang saya di dalam carrier-nya hilang diganti. Nggak tahu di dalam carrier Sama nggak gitu ya? Iya, bener atau tidak? Barang-barangnya sama nggak? Sama tidak? Ini punya siapa? Akhirnya kami berhenti di situ untuk menemukan carrier-nya si A. Ya. Bener nggak sih ya ini carrier? Bukan, iya. Bukan, iya, bukan. Aduh, ini terulang kata si A. Sudah, kita kembali merenung. Pas pukul jam 12 siang hari. Siang hari. Dari awal kita sudah mengingatkan waspada dan hati-hati tetap aja. Iya, iya, iya. Ini kejadian tas carrier hilang. Gimana? A, mau dibawa turun apa ditinggal? Iya. Kenapa saya yang memutuskan, kata si A. Kan risiko Anda yang punya ide untuk menggelubedi carrier dengan lakban supaya ringan. Iya. Nah, sekarang yang ditemukan adalah tasnya orang lain. Iya. Dan tapi belum dibuka itu. Belum nggak berani malah. Si A nggak berani ngebuka. Sudah, saya bawa aja lah. Dengan cara digelundungin lagi. Sekarang gelundungnya lebih kasar. Ya. Artinya dia pakai kaki. Ya, ya, ya. Terus pakai kayu digini-gini. Wah, si S cerita sama ya. Kang, ikutan itu si A kayaknya emosinya kena. Sudah main kasar. Iya, iya. Sama alam katanya. Tolong dijemput. Diingetin lah ya. Diingetin. Karena posisinya 10 meter di depan kami, turun ke bawah. Saya lari ke bawah. Hati-hati jangan digituin tasnya, takutnya ada barang berharga. Iya, iya. Karena tasnya bukan milik si A. Lah, masa tas saya hilang, ini kan tasnya orang. Iya, iya. Bodoh amat. Udah saya ingatkan, dia tetap masih ada rasa kesal. Kesal karena tasnya. Nanti, kita berhenti dulu, lihat kejadian semalam. Ini bukti kita semalam ngumpul di sini. Buktinya bekas bakar-bakaran tuh, arang-arang tuh. Iya, iya, iya. Oke, kita berhenti dulu. Kita tenangin si A tadi, biar emosinya tidak terbawa. Iya. Gimana? Kata si S tadi, udah kita melakukan sholat dulu karena jam 12 siang. Lebih 5 menit. Lalu lalang para pendaki kami abaikan. Karena saya lebih mengamankan si A tadi dengan emosi yang masih gejolak karena kehilangan tasnya. Padahal kami sudah niat mau mencari, tapi berhubung ada tas yang bukan milik dia. Iya, iya. Saya anggap dia pengganti dari dia yang hilang. Jadi kami merasa tenang. Ternyata si A-nya kan tidak tenang. Iya. Mau dibuka nggak tasnya, carrier-nya? Sama tidak isinya nantinya. Nanti ketika dibawa ke pos 1,
kita kan harus tanggung jawab. Iya. Yang bawa pakai ini, bawa ini berapa, bawa ini Iya, berapa artinya kan? dicek pengecekan Dicek. tuh ya nanti ya. Nah, ini yang Sampahnya bikin dibawa berat. enggak gitu kan ya. Gimana? Udah bawa aja lah, Mm-mm. bawa aja. Tapi harus tenang, Mm-mm. harus tenang. Oke, tenang. Dengan tenang keterpaksaan kayaknya. Hujan mulai rintik, Pak. Mm-mm. Mulai Udah mulai turun hujan turun tuh ya. hujan, tapi gerimis dulu. Ya. Gerimis dulu, alhamdulillah memberikan napas segar untuk mengacu oksigen kami. Dengan adanya air yang netes dari hujan, tenaga kita semakin nambah, Pak. Ya. Karena turun ini lebih berat medannya daripada naik, Pak. Mm-mm. Nah, Tuh. dengan adanya tambahan air hujan kita lebih semangat. Ya. Tapi jalur lebih licin, Lebih licin. lebih licin. Tapi yang paling aman tas yang ditemukan si A tadi, karena dia sudah rapet sama Iya. Lakban lah ya. lakban. Kita hanya memakai jas hujan plastik biasa karena hujannya masih ringan. Itu kejadian setelah sholat duhur, Pak. Mm-mm. Gerimis tuh. Kita sudah packing, sholat duhur, sudah masukin semua peralatan untuk SB. SB-nya punya si S, Iya. kan lebar buat berjamaah masih bisa. Tenang, kita kembali. Hujan rintik kemudian. Mm-mm. Sudah siap pakai jas hujan, kita kembali ke jalur 2 tadi, menuju pos 2. Karena sedikit menyimpang dari jalur utama, biar tidak terganggu lalu langnya para pendaki. Iya, iya. Ya. Disitulah Mm-mm. benar kata si S, itu selalu waspada. Iya, iya. Si A di depan tergelincir lagi, kaki lagi sama, Dengan orang yang berbeda ini, Maya. dengan orang yang berbeda, Heeh. dengan orang yang berbeda. Mm. Ini siang loh, jangan meremehkan siang, kata si S. Siang juga hari, malam juga hari. Waduh, perlu dengan filosofis kata-katanya, kata. Memang ini agak hari demi hari, yang pada akhirnya si Aris kami gendong Ya, berdua. dua. Karena si S sudah sehat, kami gendong dengan si M. Ya. Saya dengan si M untuk menggendong si A Menuju pos menuju pos 2. 2. Kami tidak mau berlama-lama perjalanan Mm-mm. pos 3 ke pos 2, kita harus sampai ke pos 2. Ya. Jangan sampai kejadian kayak semalam terulang. Ini sudah terulang, Kang, karena si A sudah kakinya sama. Ayo kita harus cepat turun. Iya. Mm-mm. Sampailah di pos 2 Ya. dengan keadaan si A kakinya tergelincir. Ya. Jalur masih aman, artinya mendung sudah mulai reda. Di pos 2 kita sudah sampai. Nyampe pos 2 ada pendaki yang sedang berteduh di situ. Mm-mm. Biasa menanyakan jalur, Bang, di atas gimana jalur? Mm-mm. Ya sedikit licin karena hujan. Ya. Karena sesama pendaki kan seperti itu, aman, sedikit aman lah kalau pakai sepatu sih, aman. Si A ini ngebuka ransel yang dia temukan di perjalanan pos 2. Buat apa dibuka? Katanya nanti untuk bukti bahwa tas yang saya temukan ini belum diapa-apakan. Ya, betul, harusnya. Sama si S dilarang, jangan buka di sini. Iya, iya. Mau ambil jaket, kata dia. Karena posisinya Hujan. hujan. Mau ambil jaket. Si S nawarin, nih jaket saya aja. Karena si S pakai jas hujan. Pakai jaket hujan tuh, jaket yang biasa buat motor tuh. Iya, iya, iya. Jas hujan tuh. Nah, si S nawarin pakai jaket gunung. Jaket gunung, bener. Nah, pakai ini aja. Pakailah sama si A. Kita turun, masih menggendong si A. Dengan posisi sedikit kedinginan. Ya. Nyampe pos 1. Nyampe pendaftaran, nyampe ke loket pemeriksaan. Pemeriksaan lah ya. Lapor di situ, Iya, Kang. iya, iya. Pelaporan.
Si A melapor bahwa saya kehilangan tas dan saya menemukan tas. Nah, betul kata si A. Gimana Kang? Ya. Solusinya kata si penjaga loket. Ya. Ini orang ngaku kehilangan tapi menemukan tas. Ya. Gimana A? Mau nunggu di sini sampai ketemu tas sampean ditemukan pendaki lain atau tim kami harus mencari? Ya. Ya haruslah, harus mencarilah. Saya juga menemukan tas ini. Saya anggap sebagai pengganti tas yang hilang. Kata si A-nya. Tapi kata si penjaga loket tidak bisa. Karena pasti beda. Ya. Pasti beda. Itu saya nunggu nyampe pos 1 itu jam 5 sore. Ya. Karena perjalanan sedikit lambat karena menggendong si A tadi. Sampai pos 1 saya kira sudah selesai semua. Ternyata masih ada yang mengganjal. Kita masih menunggu si A untuk kabar tentang Tas itu yang ketinggalan. Ya, Maghrib belum datang dari tim loketnya. Ya. Namanya itu tim Cakra Birawa kata panitianya. Ini kami punya tim yang mencari, yang menemukan, kami siap. Karena sebagai asuransi. Terus dari dulu kalau tidak temukan, baru diganti dengan asuransi yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Nah, ada asuransinya, Pak. Sampai maghrib belum ada kabar. Isya dari break apa namanya coba? Megapon. Bukan megapon. Bukan, apa sih, semacam alat komunikasi pakai sinyal itu. Iya. Ker suaranya gitu. Belum ditemukan. Saya tanya si A, gimana A? Ikhlaskan, tapi dengan keadaan tas ini harus ditinggal. Iya. Akhirnya di situ kami bertukar kontak dengan panitia. Bukan panitia, yang penjaga loket situ. Oke, Kang, saya minta nomor telepon. Saya harus kembali ke rumah. Oke, panitia loket sudah memberikan kartu namanya. Si A pulang dengan keadaan hampa, lebih tertekan karena tas yang dia temukan tidak boleh dibawa. Kesel lah ya. Kesel. Yang maunya dia sebagai pengganti ternyata tidak boleh sama penjaga loketnya. Tetap kita lobby juga tetap karena bukan haknya dia. Iya. Dia ngakui bahwa itu bukan tasnya dia. Sudah. Udah tuh pulang tuh. Kita pulang naik ke mobil bersama-sama. Dengan sedikit lega karena satu carrier ketinggalan. Apa hilang tadi sedikit lega. Biasanya di belakang ini carrier semua, ternyata di tengah lebih aman, lebih lega. Jadi bisa bertiduran untuk si A tadi karena sakitnya terpelincir. Menuju pulang kami melihat tulisan puskesmas. Coba puskesmas masih buka tidak? Buat apa itu? Buat periksa si A, takut kenapa-napa kakinya. Iya. Kan gitu. Iya. Wah, masih buka Jeng, belok. Kita berempat belok. Masuk. Tetap masih biasa. Si A harus digendong. Iya, digendong. Untuk diperiksa. Pengobatan biasa. Bayarnya cuma murah sih. Cuma si A mau klaim asuransi harus belum bisa klaim asuransi. Kenapa? Karena belum 24 jam. Oh, kejadiannya. Kejadiannya. Yang penting sembuh aja, Riz. Mohon maaf. Yang penting sembuh aja, ya udah dijip lah, dilubet pakai perban. Sama si S juga. Karena S sudah sedikit sembuh, tapi masih ada luka. Iya.
Si S juga ikut diobatin. Si S juga ikut diobatin. Kembali ke dalam mobil, Kang. Posisi jalur menurun. Karena saya dari jalan raya menuju pos 1 ini lumayan naik mobil. Begitu turun lebih terjal. Mobil loh. Ya. Begini-gini. Disitulah saya berkelakar tentang mobil yang mau masuk jurang. Ya. Artinya apa? Berkelakar, turunkan gigi 1, turunkan gigi 1. Benar, jadi mobil ini ban belakang berhenti tapi tetap jalan. Karena jalan curam gitu ya. Curang. Turunkan gigi 1, udah turun gigi 1, udah nyampe jembatan, nyebrang jembatan, aman. Berhenti dulu ya, kita santai dulu katanya. Relax dulu. Relax. Nyampe sini. Begitu saya turun dari mobil, plek, saya terjatuh. Siapa tuh? Saya. Oh. Kenapa? Kehilangan kesadaran. Oh, pingsan lah ya. Pingsan. Iya, iya. Begitu bangun, apa yang terjadi? Apa tuh? Gigi saya hilang 1. Oh.